Alaihi Wasallam melaksanakan umrah 4 kali. Yang pertama pada tahun ke-6 Hijriah disebut dengan umrah Hudaybiyah. Kenapa disebut dengan umrah Hudaybiyah? Karena dikala sampai di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah, Nabi tak boleh masuk ke Mekah, Nabi tak boleh tawaf, Nabi tak boleh sa'i. Sehingga pada akhirnya Nabi berada di Hudaybiyah, Nabi cukur rambutnya, Nabi sembelih dombanya. Kemudian tahun berikutnya disebut dengan Umratul Qadha atau Umratul Qasas atau Umratul Qadiyah, ganti dari umrah sebelumnya. Maka Nabi SAW umrah, dan itulah umrah pertama kali Nabi sampai tawaf di Mekah dan Safa dan Marwah. Dan disitulah asal muasal dibuka dengan bagian kanan, berlari-lari kecil. Itu adalah asal muasalnya. Kemudian tahun ke-8 Hijriah dikenal dengan Umrah Ji'rana, karena biasanya sebagian kaum muslimin ada di antara kaum muslimin yang mereka pergi ke Taif, kemudian dari Taif baru nanti mereka mengambil miqat. Dan itulah yang perlu dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, maka terkenal dengan Umrah Ji'rana. Sedangkan yang ke-10 itu adalah umrah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW sebelum melaksanakan ibadah haji. Karena Nabi masih melaksanakan haji qiran yang diawali dengan melaksanakan ibadah umrah. Maknanya inilah 4 umrah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Salah satunya ibadah Islam adalah Umrah Ji'rana. Dan asal muasal Umrah Ji'rana itu karena Nabi berperang Hunain, kemudian dapat harta rampasan yang sangat banyak sekali. Kemudian harta rampasan ini dibagikan kepada semua para sahabat, tapi bukan yang berasal dari Madinah. Penduduk yang berasal dari Madinah, kaum Ansar, mereka tak dapat bagian walau 1 sen. Mereka tak dapat bagian. Tentu mereka berkecil hati, walau tujuan mereka bukan harta rampasan, tapi sebagai seorang manusia biasa, mereka juga ingin ada hak di dalamnya. Kemudian di saat itu Nabi menyebutkan, kenapa Nabi hanya memberikan harta rampasan kepada orang-orang Mekah? Karena orang Mekah baru 2 minggu masuk Islam, sehingga Nabi memberikan harta untuk menguatkan hati mereka agar tetap dan mantap dalam agama Islam, atau yang kita kenal dengan istilah mu'allaf. Karena mu'allaf itu ikhwatul Islam ada 3. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam disebut dengan mu'allaf. Maknanya yang kalau sudah lama masuk Islam maka tak lagi disebut dengan mu'allaf. Yang kedua, yang diharapkan keislamannya dia belum muslim, tapi kita berharap kalau dia masuk Islam. Macam kita punya tetangga bukan muslim, kemudian kita selalu bagi zakat kepadanya dengan tujuan semoga Allah bagi hidayah. Itu disebut dengan mu'allaf. Kemudian yang ketiga, ikhwan Islam, mu'allaf itu adalah mungkin ada di kampung kita, mungkin ada anak-anak yang nakal, orang-orang jahat, preman lah kalau bahasa kitanya. Preman ini, ikhwan Islam, jangan kita tengok dengan sebelah mata. Tak boleh kita tengok sebelah mata saja, ikhwan Islam. Coba kalau kita panggil, kita bagi duit zakat, maka nanti mereka akan menjadi orang baik. Allahu a'lam. Maka semua itu disebut dengan mu'allaf. Jadi kita jangan hanya fokus kepada yang baru masuk Islam saja. Banyak lagi mu'allaf yang lain. Dan salah satu mu'allaf yang terbanyak di kampung halaman kita adalah mereka-mereka yang nakal tadi, mereka yang preman lah kalau bahasa kitanya. Coba kalau kita panggil bagi uang zakat, apa yang terjadi? Bisa jadi nanti kita misalnya bagi uang zakat, aku bagi kepada uang zakat dengan syarat kamu mesti salat di masjid, kamu mesti meninggalkan keburukan. Bisa jadi Allah bagi hidayah lewat zakat yang tadi kita bagi. Maka semua itu disebut dengan istilah mu'allaf. Karena mu'allaf itu maknanya untuk melembutkan hati, ta'liful qulub. Sehingga baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada penduduk Madinah, wahai kalian penduduk Madinah, aku tahu iman kalian sudah kuat. Orang-orang Mekah baru saja masuk Islam, dan aku bagi harta rampasan ini kepada mereka semuanya, karena mereka dapat banyak bagian. Abu Sufyan baru saja masuk Islam.